Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Apakah ada yang sudah hadir pada siang hari ini? Baik, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada yang tahu apa yang akan kita pelajari pada siang hari ini? Oke, baik anak-anak, pada siang hari ini kita akan belajar yaitu pembacaan qol-qolah. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu tentang qol-qolah, di mana tujuannya agar anak-anak itu bisa tahu apa itu huruf qol-qolah dan apa saja huruf qol-qolah tersebut. Jadi di sini tujuannya supaya anak-anak bisa dalam membaca nanti bisa membedakan dan bisa membaca dengan benar. Ada yang tahu apa itu pembacaan qol-qolah? Tidak ada yang tahu. Baik, apa itu qol-qolah? Jadi hari ini kita belajar tentang qol-qolah. Qol-qolah itu hukum bacaan yang memantulkan bacaan. Adapun qol-qolah itu terdapat ada dua qol-qolah, qol-qolah sugro dan qol-qolah kubro. Di mana qol-qolah sugro itu merupakan qol-qolah yang berada di tengah kalimat dan cara membacanya tidak dipantulkan dengan kuat. Sedangkan qol-qolah kubro itu berada di akhir kalimat atau mewakafkan. Jika kita mewakafkan bacaan dan itu dibaca dengan dipantulkan dengan kuat. Adapun huruf-huruf qol-qolah itu ada 5, yaitu ba, dal, jim, qaf, qaf. Atau biasa disingkat dengan baju di toko. Itu biasa buat kita mudah mengingatnya. Jadi hukum-hukum huruf-huruf qol-qolah itu ada 5 ya, baju di toko. Oke. Baik, di sini Bapak ada kertas untuk anak-anak baca. Di sini kertasnya berisi surah Al-Ikhlas. Di sini Bapak kita baca sama-sama. Setelah itu kita mencari hukum qol-qolah. Terus saya tahu. Oke, apakah sudah dapat semua kertasnya? Sudah. Baik, di sini pertama mari kita membacanya bersama-sama. Dimulai dengan bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, di sini Bapak ingin satu persatu kalian membacanya dengan nyari dan mencari mendengarkan. Setelah itu Bapak ingin kalian menunjukkan mana hukum qol-qolah, kubro dan sugro tadi. Dimulai dari Devi. Bacain Pak. Ya, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, coba tunjukkan apakah terdapat hukum qol-qolah di dalam bacaan tersebut. Terdapat Pak. Ini terdapat hukum qol-qolah.
Baik, apakah bisa? Ada. Oh, jadi di sini pada ayat pertama itu ada qala kubro, itu berada di ahad. Qul huwallahu ahad. Jadi di situ itu adalah hukum qala kubro, di mana dia berada di akhir kalimat dan situ dipantulkan dengan kuat ahad. Nah, selanjutnya apakah sudah bisa? Ada di Lam yalid. lam yalid. Itu hukum apa? Qala apa? Yang berada di tengah kalimat itu qala sugro. Jadi cara membacanya dipantulkan tidak kuat. Lam yalid wa lam yulad. Nah, perbedaannya itu jika di akhir kalimat atau diwakafkan dulu dia lam yalid wa lam yulad. Kalau di akhir dia dipantulkan dengan kuat lad. Kalau di tengah yalid. Jadi dia tidak terlalu kuat. Oh, jadi tidak terlalu kuat ya? Iya. Coba baca sekali lagi. Lam yalid wa lam yulad. Apakah ada yang sudah paham mana qala kubro dan sugro? Oke, selanjutnya masih. Nah, coba tunjukkan di mana qala kubro dan sugro. Qala kubro terletak di ayat pertama yaitu wallahu ahad. Kalau subronya lam yalid itu qala subro. Oke, jadi kayaknya Ahmad Kurniawan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Coba tunjukkan. Qala kubro berada pada ayat pertama yang terakhir yang di ahad, dan yang terakhir ayat terakhir itu yang ahad juga, dan qala subronya di ayat kedua yang lam yalid. Qala sugro-nya di ayat berapa? Ketiga. Nah, selanjutnya Bella. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, coba tunjukkan mana bacaannya. Kalau kubro itu letak di akhir ayat yang kuning. Allahus samad ini terdengar jelas. Kalau yang subro itu letaknya di tengah, dia tidak terlalu besar. Jadi lam yalid. Oke, jadi ada paham kayaknya Aulia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Coba tunjukkan mana hukumnya. Mana Yang pertama ahad qul kubro. Di ayat ketiga yalid kubro karena dia berada di tengah kalimat. Sudah, mungkin ada yang kurang. Tadi sudah Bapak jelaskan qala kubro berada di akhir kalimat, sedangkan di tengah kalimat itu qala sugro. Jadi yang di sini lam yalid itu adalah qala sugro. Oke, bisa dipahami. Baik. Hanya Ogi akhir. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Coba tunjukkan mana hukum qala kubro dan mana hukum qala sugro di situ. Qala kubro yaitu di ayat pertama terdapat pada lafaz ahad. Ya, itu qala kubro. Kalau qala sugro itu Pak terdapat di ayat ke-3 Pak. Yang berbunyi lafaznya itu lam yalid, karena dia berada di tengah-tengah ayat atau kalimat. Oke, baik. Kita sudah membaca bersama-sama dan kita telah mencari dan membedakan di dalam surah Al-Ikhlas, di mana di situ terdapat hukum qala kubro dan sugro. Jadi di dalam Quran surah Al-Ikhlas terdapat 4 ayat, di mana di ayat 1, 2, 3 dan 4 itu semuanya terdapat qala kubro yang berada di akhir kalimat, dan di situ pada ayat ketiga dalam lafaz lam yalid itu terdapat qala sugro. Jadi di situ terdapat kedua-dua yang itu. Jadi ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Apa itu qala, bisa menyimpulkan atau menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada siang hari ini. Satu orang untuk menyimpulkan. Mungkin Bapak sebut saja ya. Kurniawan. Coba simpulkan dan ada. Jadi dari yang dapat kita pelajari pada hari ini yaitu kita bisa membedakan mana qala kubro dan mana qala sugro. Kalau qala sugro itu kan berada di tengah kalimat dan dibacanya tidak mengantul kuat, sedangkan qala kubro itu kebalikannya berada di akhir kalimat dan membacanya dibantulkan dengan kuat. Dibantulkan nggak sih? Oke, tepuk tangan buat Ahmad Purnama. Jadi qala itu memantulkan bacaan, dan qala itu terdapat ada 2, qala kubro dan sugro, di mana yang seperti disimpulkan oleh Ahmad Purnama, qala sugro itu berada di tengah kalimat dan dibacanya tidak dipantulkan dengan kuat, sedangkan qala kubro itu berada di akhir kalimat dan dipantulkan dengan kuat. Baik, mungkin ini pembelajaran kita pada hari ini. Bapak harap apa yang kita pelajari pada siang hari ini bisa dipahami dan diterapkan ketika anak-anak membaca Al-Quran. Jadi Bapak harap kalian bisa tahu, oh ketika ini yang saya pelajari pas waktu itu di kelas, ini hukumnya apa, dan Bapak harap anak-anak semua bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Mari ya kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.